benar-benar merupakan kebahagiaan juga buat kami dan juga buat teman-teman kreatif dan juga teman-teman sutradara, media. Thank you banget sudah mau hadir. Nah, film-film horor ini kenapa kita pilih film Lorong Kos? Ya. Tentunya relate lah dengan sebagian dari kita, benar? Siapa yang di sini pernah ngekos? Saya. Ya, sempat nunggak sih 2 bulan. Tolong nih. Sama kan. Nah, siapa juga mungkin kalau yang nggak pernah ngekos tapi pernah merasakan atau mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang ngekos gitu ya. Nah, cerita ini hadir karena memang ini paling relate mungkin dengan masyarakat Indonesia gitu. Teman semua, terima kasih sudah hadir di tempat ini, udah sempatkan waktunya. Ya, ini film debut pertama kami. Jadi semua yang kita planning untuk berikan yang terbaik untuk industri perfilman, ya semoga bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Amin. Lokasinya itu kebetulan memang kita mengambilnya di sekitaran Bandung lah ya. Oh, Bandung. Sekitaran Bandung memang itu adalah salah satu tempat yang sudah sedikit penghuninya sebenarnya. Oke. Jadi secara lokasi aja memang udah menyeramkan. Oh ya. Jadi secara gambar itu kita nggak mau gambarnya ini beauty gitu. Jadi gimana caranya kalau kita meng-capture sebuah situasi seperti as it is gitu, walaupun itu set sebenarnya ya. Jadi ya itu dari tempat pemilihan kan tadi udah dibilang Mas Totong, kalau dari awal memang kita harus cari yang serem. Biar dari awal kita take juga udah ke reveal kalau itu serem. Nah, kedua masalah jump scare itu memang terus terang ini banyak yang kita nggak cari reference. Jadi gimana ya kira-kira kalau naro kesereman itu lewat apa ya gitu. Makanya kalau tadi teman-teman lihat tuh ada yang dari meluk guling gitu. Meluk guling terus abis ngomong serius tiba-tiba balik jeger kayak gitu. Itu satu hal yang memang kita nangkep dari banyak cerita gitu loh. Ya ide awalnya pada waktu saya datang ke PH Mingka, kebetulan kita juga udah dekat, terus saya bilang tampaknya saya banyak cerita serem di kosan gitu. Karena apa namanya dari PH Mingka bilang kita pengen bikin film apa ya yang bisa relate dengan, nggak perlu mikir susah, nggak perlu orang tuh cari referensi jauh-jauh. Gimana ya? Oh, kos. Kebetulan saya juga ngekos gitu. Karakter dekat sekali berarti Bayu. Dekat sekali. Enggak, karakter Bayunya sih sangat jauh. Oh, jauh, betul. Sangat jauh. Tapi pengalaman ngekosnya yang sama. Pengalaman ngekosnya sama, horor-horornya juga sama. Terus saya kasih ide. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang ide saya tuh cuma 20-30%. Selebihnya kejeniusan dari Pak sutradara dan penulis skrip lah. Jadi awalnya dari emang banyak referensi dan pernah mengalami ngekos juga. Dari situlah yang terjadi. Nah, mendalami karakter Bayu berarti seperti apa saat dipercaya? Oke, keren jadi Bayu juga ya. Sebenarnya kita ada juga curiganya ya sama Bayu tadi ya, sekali 2 kali gitu dibawa ke situ juga tuh. Ini gimana kedengaran ini? Ya, pertama adalah dari Mas Ganang bilang, Bran, lu bisa mainin Playboy nggak? Oh, kebetulan nggak bisa. Saya mesti latihan. Saya mesti latihan dulu. Kebetulan kita drilling 2 minggu lah untuk jadi kayak tadi. Itu percaya sih kita. Ya, tapi nge-flow aja karena Mas Ganang bilang, gue pengen lo happy main di sini, jadilah Bayu gitu loh. Jadilah Bayu. Akhirnya ya yang tadi kita lihat aja gitu, dan kebetulan untuk mainin peran Bayu itu sangat enak gitu, sangat gampang sih. Ya, berarti ada referensi-referensi kehororan yang pernah lo alamin ya dibawa ke cerita ini ya? Lumayan banyak ya, kayak contoh tadi gelas itu yang ngaduk itu. Ya itu, terus suara atau ada penampakan itu juga saya banyak masukan kayak Mas, gue tuh pernah atau teman itu tuh ada cerita kayak gini. Akhirnya ya dijahit sendiri sama Mas Ganang dan penulis. Ya, ini kan ensemble yang luar biasa ya. Mas Gibran pengen tahu gimana nge-build chemistry untuk sama pemain, karena baru di film ini kan semuanya bergabung di dalam satu project nih gitu. Jadi gimana tuh nge-build chemistry-nya? Kebetulan kalau sama Nadira saya udah pernah main film bareng, jadi pada waktu ketemu kita lebih santai. Nah, sama tim yang lain awalnya kita agak canggung lah ya. Masih baru ketemu di tempat reading, cuma pada waktu kita di lokasi syuting kita semua jadi akrab.
karena sutradara kami memilih hotel yang sangat seram di situ. Oh jadi nggak cuma tempat syuting ya? Nggak cuma tempat hotel syuting, nginep juga ya? Hotel nginepnya juga sangat serem, terus lokasi serem, jadinya kita akrab semua. Oh nggak mau ngumpul dulu sebelum pada ke kamar masing-masing. Betul, jadinya kita sangat, siapa namanya tadi? Oh ya, mending bareng aja. Daripada yang satu surupan susah nanti syutingnya. Tepuk tangan dong buat. Tadi pertanyaannya apa gimana pas dapet? Iya, dapat ini tanggung jawabnya kan besar karena cukup kompleks nih karakternya. Jujur dari awal aku terima sinopsis, aku ada sedikit keraguan. Karena untuk karakternya sendiri memang berat kan. Tapi aku juga satu sisi juga ngerasa tertantang, apalagi sama karakternya Ira ini. Aku belum pernah dapetin karakter yang seperti ini dan belum pernah dapetin cerita yang kayak gini. Jadi aku juga tertantang dan pengen banget nyobain sesuatu yang baru. Dan beruntungnya aku pas masuk ke keluarga Lorong Kos ini, semua timnya dan cast-nya juga itu tuh bisa saling ngebantu. Yang gimana nggak perlu untuk kayak bonding sendiri, nggak perlu ribet-ribet. Tapi kalau untuk karakterku sendiri paling aku ada beberapa riset ke psikolog, sama ada ke beberapa temenku yang ngalamin case-nya kayak si Ira ini. Oke. Kalau kamu sendiri mengalami nggak horor gitu dekat ya sih? Pengen tahu deh. Apakah pada saat syuting atau sebelum mungkin mengalami juga gitu? Pas syuting kebetulan di hotelnya yang posisinya itu sebelahnya lokasi. Itu tuh aku sempat berdua asisten aku dengar ada suara ketukan di kamar. Terus pas aku suruh asistenku buka, kata dia nggak ada siapa-siapa. Tapi aku kan ngerasa aku dengar berkali-kali gitu kan. Aku tetap ikut diri kan. Aku nengok juga ngintip gitu ya. Dan itu posisinya sama kayak judul ini, lorong di lorong hotel. Itu nggak ada siapa-siapa. Terus paginya pun aku cerita pas di ruang makeup, aku cerita sama orang-orang makeup. Mereka juga diketok, dan Aina juga sempat diketok kamarnya. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Wow, mungkin sequel dari Lorong Kos Lorong Hotel. Hai, aku Melvi. Aku di Lorong Kos sebagai Ayu anak Jim. Tapi kayak aku tuh emang ini horor yang kesekian kali. Cuma kayak takutnya karena walaupun aku tahu yang jadi hantunya itu temen aku, tapi aku tuh beneran gitu loh. Dan aku disuruh paganan tuh kayak satu nafas dengan ruangan yang kos-kosan bukan kosan sultan gitu. Iya, itu tuh takutnya beneran. Terus habis itu yang kayak emang tadi Pak Ganang bilang, kita lari-lari di lorong itu memang agak takut dan semacamnya, tapi aman. Yes, so far gimana sih kalau kerja sama barengan sama jajaran cast ada di sana juga? Happy ya? Happy ya. Cuman kalau dalam keadaan gitu beneran ada keadaan yang mengharuskan kalian harus tinggal di kos yang sebelahnya bekas Kayaknya enggak deh, enggak mau. Soalnya aku kayak di hotel aja aku bilang sebelumnya, tolong ya kamar saya kalau bisa di depannya sama di sampingnya ada orang ya. Jadi jangan kosong. Iya, walaupun tempat saya nginap itu saya tidurnya sama asisten saya, tapi tetap aja basically memang aku penakut. Kayak aku tidur aja aku harus lampunya harus terang. Kalau enggak aku harus kayak ya udah deh TV nyala, biarin aja TV yang nonton aku daripada aku yang nonton TV. Berarti tadi ekspresi takutnya sih banyak yang alami terjadi takut beneran ya? Iya. Tuh silakan. Halo, perkenalkan aku Zili, di sini berperan sebagai Tika. Kesannya gimana ya pertamanya? Aku tuh tipe yang gak terlalu takut sebenarnya. Cuman di sini aku sudah terbawa arus oleh Pak Ganang dan Pak Totong lainnya untuk menjadi seorang yang penakut. Dan tanpa disadari benar apa yang Nadira bilang tadi, pada nggak mau sendiri. Nah awalnya aku selalu sendirian nunggu. Pada akhirnya setelah aku terkena teror itu sendiri secara alami, aku nggak mau sendirian. Apa emang yang terjadi? Boleh dong ceritain ke teman-teman media. Waktu itu aku lagi nunggu, yang lain lagi tag, aku di ruang tunggu. Terus lagi gitu sendiri, aku tidur. Tidur, ada mantan asistennya Nadira, datang mau ke toilet, kebetulan toiletnya di situ. Terus dia bilang kayak, Kak Zili ada orang,
ada kayaknya, soalnya tadi aku dengar kayak ada yang masuk gitu. Tapi aku udah merem kan, ya udah ketok aja, aduh aku udah kebelet, gak tahan gitu. Ya udah ketok aja, aku bilang. Pas diketok kok gak ada suara, udah buka aja, buka terus Kak gak ada orang. Aku cuman oke, fine. Terus akhirnya dari situ kayak tapi goyang airnya, iya goyang Kak, baknya tuh goyang Kak. Dari situ ya udah aku nggak berani tidur sendiri, dan memang dari awal juga aku kamarnya paling nggak enak deh, di ujung sendirian, depan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, bener-bener paling gede juga kamarnya, jadi kayak serem banget. Akhirnya aku ngungsi ke Aina. Jadi aku tidur sama hantunya. Mungkin karena Pak Totong dan Mas Ganang tahu kamu in real life tuh pemberani kali ya. Nah itu dia, tapi ternyata semua dipatahin sama mereka, aku jadi nggak berani Kak. Jadi beneran takut. Proses masuk ke Tika lumayan dalam banget. Itu dan itu nggak kerasa ya. Tiba-tiba jadi kayak kok sendirian. Banyak ihnya jadinya gitu Kak. Dari tes kita minta ke Gibran dulu ya. Gibran, apa yang paling berkesan scene-nya? Saya di itu ya, di lorong kos ya. Yang paling berkesan adalah yang waktu saya pingsan di lorong itu. Kenapa? Karena itu kita ngeteknya 3 jam ya Mas ya. Wow. Jadi untuk Mas Ganang tuh menentukan nge-grip tangannya dari mana. Itu yang lama. Itu yang lama kayak gini nggak serem. Kayak gini nggak serem. Akhirnya kita coba, akhirnya lumayan lah. Hampir 3 jam baru, nah ini cakep. Si pingsan itu ya? Si pingsan itu. Terima kasih. Jadi pada waktu itu langsung, oh ini dia. Ini berkesan sekali buat saya. Berkesan. Pingsannya kayak tadi, dulu deh bangunnya gitu. Iya, nah itu, dan pada waktu pingsannya juga, ternyata untuk nentuin ngeset kameranya agak lama. Jadi pada waktu saya acting itu tidur beneran. Itu benar-benar dibangunin. Karena saya nunggu di situ kayak udahlah tidur aja lah. Siap, terima kasih. Satu lagi dari wakili. Yang berkesan pada saat syuting tuh kayak karena ini bukan kosan Sultan, anggap gitu ya Kak Gibran ya. Jadi memang kamar kosnya tuh kayak kecil banget seperti di trailer kita. Itu dan aku tuh kayak bener-bener aku bingung harus ngapain pada saat itu karena aku lagi tidur enak-enak, peluk guling tiba-tiba berubah, dan saudara saya Pak Ganang dia maunya saya satu nafas dengan tapi akhirnya dapat yang benar-benar kayak mungkin ya aku juga belum nonton sebenarnya filmnya seperti apa, tapi mungkin dapat ya Pak ya. Dapat ya Pak. Itu kayak aku emang kayak aduh pusing banget gitu, terus bingung lari kemana ngapain gitu. Itu seru banget sih, kalian wajib banget nonton. Siap, terima kasih. Mas Gibran dan produser kita pada saat kita brainstorm itu memang kosan itu kan banyak ya tipenya ya. Gitu ya. Tapi kalau nyari kosan secara cerita kosan yang bisa terdevelop serem itu yang agak sulit karena kita harus lari dari atmosferiknya dulu gitu ya, harus lari dari keadaannya dulu. Pada saat kita menciptakan keadaannya itu akhirnya sebenarnya kalau secara yang teman-teman lihat saat ini itu banyak beberapa yang udah kita buang juga karena kita memang ada kebutuhan untuk supaya ini 13 gitu. Itu banyak adegan si Ira sama si Tanianya itu bahkan mungkin kalau itu ada nggak mungkin 13 gitu. Itu sampai segitunya gitu, dan kalau ditanya gimana cara ngedevelopnya sebenarnya saya sendiri anak kosan gitu. Saya anak kosan, jadi nerkanya itu nggak terlalu gampang, dan yang punya ide dasar juga tektokannya enak karena dia juga anak kosan dan anget banget, baru banyak dapet cerita pengalaman juga, gitu. Dan sebenarnya segampang itu sih karena saya sendiri ngalamin gitu. Jadi sutradara pernah ngekos, aktor-aktornya juga pernah ngekos, jadi itu yang bikin ngedevelopnya jadi gampang ya. Siap, terima kasih Mas Ganang. Jelasin untuk semua film yang kami produksi ada 5. Jadi pas kebetulan waktu itu kita ada penawaran ke sana, dan jujur semua film banyak yang minat. Dari investor itu semua banyak yang minat. Nah, salah satu karena ini sudah akan rilis tayang di Indonesia,
Jadi investor ada yang berminat di 4 film aja, karena kalau udah rilis nggak boleh, gitu. Halo, sore Kak Haikal ya. Iya. Pertanyaannya tadi Pak? Ada yang berkesan nggak dalam memerankan di Lorong Kos ini? Yang paling berkesan tentunya set lorong, karena itu set tiada akhir ya. Dan itu set lorongnya itu serem banget Kak, karena lokasinya itu setnya sendiri memang yang tua banget, dan bahkan menurut aku di screen itu nggak seserem langsung. Langsungnya itu lebih serem. Jadi kalau lagi nunggu set belum selesai, nunggu lighting lah gitu, itu tuh jarang yang di situ sendirian. Aku tapi sempat sendirian, cuma sama Rafa berdua. Di situ terus tiba-tiba kayak ada angin, kan banyak kursi-kursi ditumpuk. Kursi, jadi ada kayak satu ruangan yang di dekat lorong itu, kirinya ada yang itu tuh ada kayak ditumpuk kursi-kursi itu banyak banget. Nah ada kursi plastik, yang lainnya tuh kursi besi, terus ada kursi plastik. Aku ingat banget kursi plastik warna hijau. Nah si kursi plastiknya itu kayak sempat nyeret gitu kan. Terus aku kayak, wah siapa? Terus kata Rafa, nggak tahu, pindah yuk. Terus kita pindah. Jadi itu ya, di lorong tuh emang realnya juga seserem itu ya. Horornya itu. Yes, oke, siap.